Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada sore hari ini, apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Sebab itu kita akan sama-sama menyembah Tuhan di setiap rumah kita masing-masing. Siapkan hati yang terbaik. Kita mau datang dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku dari dalammu, bukan teduh bersamamu Bapa, jadikanku rencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita menaikkan pujian ini untuk Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah. Ku tersungkur rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana
diri-Mu seumur hidup kami. Biar di masa pandemi ini Tuhan, kami belajar mencari-Mu Tuhan. Kami belajar mengandalkan-Mu Tuhan. Kami belajar berseru kepada-Mu Tuhan. Berharap dengan segenap hati kami, berharap dengan segenap jiwa kami, berharap dengan iman kami kepadamu, bahwa Engkau sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Makasih Tuhan. Balas segala kasih setia-Mu Tuhan, dengan terus menyembah-Mu Tuhan, dengan terus memuliakan-Mu Tuhan di setiap rumah kami Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kami datang kepadamu Tuhan. Kami serius kepadamu Tuhan sore hari ini. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala
selamanya kami tetap mengiringmu Tuhan. Selamanya kami tetap menyembahmu. Sebab itu berikan kami ketetapan hati untuk terus berharap kepadamu Tuhan. Biar firman-Mu yang akan kami pelajari menguatkan kami yang lemah, memberikan pengharapan bagi kami yang putus asa Tuhan. Kami siap belajar firman-Mu dengan ucapan syukur, dan Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, tetap dalam ibadah online karena situasi di kota kita belum kondusif ya, harap sabar. Malam hari ini saya tetap bicara tentang keteguhan hati, melanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Mengapa saya bicara tentang keteguhan hati? Keteguhan hati ini penting sekali untuk kita mengiring Tuhan sampai akhir. Untuk kita bisa sampai di garis akhir, kita perlu memiliki keteguhan hati, dan kita akan belajar dari bangsa Israel. 1 Korintus pasal 5, 1 Korintus pasal yang ke-10, maaf bukan pasal 5, pasal 10. Mulai ayat yang ke-1, perikop ini berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, ayat 1, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sesungguhnya demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai suatu contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi apa yang terjadi pada bangsa Israel ini dituliskan supaya menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita tidak seperti itu. Nah, kenapa bangsa Israel tidak sampai di tanah Kanaan? Kenapa mereka ditewaskan di padang gurun? Karena mereka tidak teguh berdiri, tidak pegang komitmen, ya, tidak kuat berpegang. Pada awalnya mereka mengeluhkan kepada Tuhan bahwa apa yang mereka alami di Mesir itu membuat mereka menderita. Mereka ingin keluar dari Mesir, dan Tuhan mendengar cerita mereka. Karena itu Tuhan mengutus hambanya Musa untuk membawa bangsa ini pergi. Karena bangsa ini tidak teguh, begitu ya, Tuhan sudah ngomong mereka akan dibawa ke suatu negeri yang limpah dengan susu dan madu. Tetapi dalam perjalanan ini mereka ngomel, mereka ribut, mereka banyak hal kejahatan yang mereka lakukan, sehingga pada akhirnya mereka tidak sampai masuk ke tanah Kanaan. Ya, jadi generasi kedua yang bisa masuk ke tanah Kanaan. Saya berdoa tidak seorang pun yang tidak masuk surga, loh, saudara. Nah, karena itu kita harus memiliki keteguhan hati, ya. Nah, bicara tentang keteguhan hati, hari-hari ini saya sedang mempelajari satu perempuan yang bernama Isabel. Di wanita saya bahas tentang Isabel, ya, belajar dari Isabel. Waduh, ini sesat begitu ya. Banyak orang menilai yang buruk tentang Isabel ini, bahkan sampai ada roh Isabel begitu ya. Tapi buat saya pribadi, ada banyak yang saya pelajari dari wanita ini. Wanita ini seorang penolong yang luar biasa, ya. Walaupun caranya salah, ya nggak usah ikuti caranya. Tapi apa yang dia lakukan ini sungguh luar biasa. Banyak istri tidak lakukan seperti itu, begitu ya. Nah, malam ini saya mau bagikan tentang Isabel juga, belajar dari Isabel tentang keteguhan hati. Nah, Isabel ini siapa? Isabel ini adalah istri dari Ahab Raja Israel. Dia bukan orang Israel, tapi dia adalah orang Sidon, ya. Dia anak Raja Sidon. Dan Sidon adalah kota yang kaya raya. Sidon adalah kota yang syarat dengan penyembahan berhala. Jadi latar belakang dari perempuan ini adalah penyembah berhala. Dan tidak hanya itu, orang tuanya menjadi imam, menjadi pemimpin dalam menyembah Baal. Dan Isabel ini, jadi setelah dia menikah dengan Ahab, dia diusung ke Samaria dan dia menjadi ratu di sana. Tetapi apa yang dilakukan oleh Isabel ini? Isabel ini punya keteguhan hati.
yang menurut saya luar biasa. Dia teguh memegang kepercayaannya, keyakinannya. Jadi walaupun dia seorang asing di negeri Israel, di Samaria waktu itu, dia tidak melepaskan kepercayaan. Dia menyembah Baal. Nah, ketika dia sampai di Israel, ya, dia bisa mempengaruhi tidak cuma suaminya toh, saudara. Suaminya dipengaruhi, dibuat menyembah Baal. Nah, ini kejahatannya di sana, gitu ya, tidak benar, gitu ya. Nah, ini Ahab juga bodoh, gitu ya, nurut aja sama Isabel, ikut menyembah berhala. Tidak hanya istrinya, bahkan satu negara itu dibuat menyembah berhala semua. Luar biasa ya, satu orang perempuan bisa mempengaruhi suami, bisa mempengaruhi rakyat, saudara. Ini luar biasa. Saya yakin perempuan diciptakan dengan satu kemampuan untuk mempengaruhi, tapi pengaruhi yang baik ya, jangan kayak Isabel mempengaruhi yang jahat. Jadi dia tidak mengorbankan kepercayaannya dengan pernikahannya. Banyak saya lihat, karena saya pegang sekolah minggu juga ya, saya pelayanan anak sekian puluh tahun yang lalu. Banyak anak-anak remaja yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan ya, mengikuti kepercayaan pasangannya, bahkan menikah dengan pasangan yang tidak seimbang banyak, saudara, begitu ya. Tapi puji Tuhan belakangan ini Tuhan temukan, begitu ya, saya berusaha bawa mereka balik kepada Tuhan. Nah, tapi perempuan ini tidak, saudara, dia tidak mau lepaskan kepercayaannya. Dan mengapa saya berkata bahwa perempuan ini punya keteguhan hati yang luar biasa? Oke, nanti kita akan pelajari. Sekarang kita akan lihat 1 Raja-Raja pasal 16. 1 Raja-Raja pasal 16. Di ayat yang ke-32. Jadi dia pengaruhi suaminya, dia pengaruhi bangsa Israel. Oke, kita baca ayat 22. 31. Seakan-akan belum cukup dia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembahnya. Hebat sekali ya, Isabel bisa bikin Ahab menyembah Baal ya, ikut kepercayaan dia. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Tidak cuma mempengaruhi suaminya bikin kuil Baal. Ayat 33, sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Karena satu orang perempuan ya, membuat satu bangsa ini menyembah berhala. Nah, tidak cuma itu. Tadi saya katakan bahwa perempuan ini memiliki keteguhan hati ya. Jadi Isabel ini kan menyembah Baal. Suatu hari terjadi festival ya, untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Antara 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera melawan satu orang nabi, yaitu Elia ya. Jadi waktu itu Elia berkata kepada bangsa Israel, ayo kamu sini, kamu kumpul, kita akan buktikan Allah siapa yang hidup. Kalau Baal itu Allah, kalau Baal itu hidup, kamu boleh sembah Baal. Tapi kalau Allah kita yang hidup, mari kita sembah Allah. Jadi singkat cerita mereka bikin satu pertandingan begitu ya. Nah, Elia minta supaya disediakan 2 ekor lembu, 1 lembu buat Elia, 1 lembu buat kelompok penyembah berhala ini. Dan kelompok penyembah berhala ini memulai lebih dulu ya, 1 Raja-Raja pasal 18 ya. Kita lihat di ayat yang ke-23, saya akan bacakan ayat 23. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, biarlah mereka memilih seekor, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. 24, kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun memanggil nama Tuhan, maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu.
karena kamu lebih banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah lebih keras, mungkin dia Allah, dia sedang merenung, mungkin ada urusan, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. 29, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku Israel, dan kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit di sekitarnya. Jadi mezbah dibangun, di pinggirnya ada parit ya, parit sekeliling mezbah yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran. Jadi susun mezbah, taruh kayu di sana, taruh lembunya di sana, ya, terus disiram air, saudara. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya, tidak cuma 1 kali ya, disiram air 4 buyung. Ini yang kedua. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya, disiram sampai 3 kali. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun di pinggirnya, sekeliling itu kan ada parit ya, penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku hambamu, dan bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa engkaulah Allah ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 38, mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu pun habis. Luar biasa Tuhan kita ya. Dia menjawab dari surga. Ketika dia dipanggil, dia menjawab. Dia turunkan api, dan api itu membakar semua. Bahkan air yang di parit itu pun jadi kering. Nah, singkat cerita, akhirnya 400 nabi Baal ini dibawa ke sungai untuk dipenggal ya, dieksekusi. Nah, ada yang melaporkan kepada Isabel ya. Jadi ada yang melaporkan bilang, Isabel, itu Elia bla 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 begini. Nah, apa yang dilakukan oleh Isabel, saudara? Dia tahu Baal ini bukan Allah yang hidup, ya. Buktinya dipanggil-panggil nggak jawab. Dia tahu Allahnya Israel ini Allah yang hidup, tapi itu tidak mengubah keteguhan hatinya. Dia tetap teguh mengiring Baal. Ini luar biasa ya. Sudah tahu Allahnya mati, harusnya malu ya. Waduh, ternyata aku salah menyembah Allah. Ini Allahku ini ternyata mati. Ternyata betul Allahnya Israel ya. Allahnya Israel hidup. Saudara, sedikit pun hati Isabel tidak berubah kepada Allahnya. Bahkan dia berkata di ayat yang ke-40, 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama.
bukan di ayat yang ke-40 ya. 1 Raja-Raja 19 ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Saudara, ini yang membuat saya kagum pada perempuan ini, saudara. Sudah ketahuan Allahnya mati, kepercayaan yang dianut salah. Enggak goyah, saudara. Bahkan dia mau bunuh Elia, saudara. Dia ancam Elia, dia bela Allahnya. Walaupun mati tetap dibela, saudara. Ini yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Yang salah, dia bisa pegang kayak gitu. Kenapa? Kita orang Kristen gampang sekali menukar kepercayaan kita dengan sembako lah, dengan laki-laki, dengan perempuan, nggak laku-laku. Ada yang mau begitu ya, sold out supaya sold out ya, dikekek-no gitu. Nggak satu kepercayaan, nggak pokoknya payu. Gila, maaf ya. Inilah realita yang ada di dalam kekristenan. Saya heran, saudara, orang Kristen ini bodoh, saudara. Edian punya Allah yang hidup, mau-maunya ditukar dengan pasangan hidup, mau-maunya ditukar dengan kesehatan, mau-maunya ditukar dengan berkat. Gak pokok isuki ya, mati masuk neraka ndak apa-apa, bodoh, saudara. Tuhan juga bisa berkati kita, Tuhan juga bisa sembuhkan kita, Tuhan bisa kasih kita jodoh, saudara. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan di dalam hidup kita. Kenapa kita tidak teguh berdiri? Kenapa kita gampang meninggalkan Tuhan? Saya mau saksi, beberapa waktu yang lalu seorang konsultasi dengan saya. Dia ceritakan keadaan dirinya, singkat cerita panjang yang dikeluhkan. Dia bilang, kok banyak masalah ya? Ya itu tanda bahwa kamu masih hidup. Kalau tidak ada masalah lagi, nah itu dicurigai, berarti kamu sudah mati, gitu ya. Nah, singkat cerita masalah terakhir dia bilang, ini sudah mau masuk sekolah anakku, tidak ada motor. Aku juga sudah beberapa lama tidak bisa ibadah karena tidak ada motor. Saya bilang, ya sembahyang. Saudara, jawaban yang kayaknya tidak enak ya. Saya bilang, kalau kamu percaya, maka kamu akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan beberapa waktu yang lalu dia bilang, ketika saya pasang status ya, tidak ada yang bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan kita yang terhebat. Lalu dia WA saya, dia bilang, betul C, hari ini anakku sudah sekolah, aku bisa ibadah karena ada orang yang meminjamkan motor. Dia masuk akal. Dia alami sesuatu dengan suaminya mau diadukan ke polisi, mau dimasukkan penjara karena sesuatu begitu ya. Saya bilang, berdoa. Ketika dia mengeluhkan keluarga tidak mau bantu, sembahyang. Saya bilang begitu. Saya dorong dia untuk menjadi wanita yang kuat, wanita yang bisa menopang keluarga. Saya bilang, ini keluarga hancur, tidak hancur di tanganmu. Kamu harus menjadi wanita yang kuat. Selamatkan keluargamu, selamatkan suamimu. Dan hari ini dia lihat mujizat Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa Allah buat di dalam hidup kita. Kenapa? Kita tidak teguh berdiri. Kenapa kita harus tukar iman kita dengan hal-hal yang lain? Malam ini saya nggak panjangkan khotbah. Saya ingin kita bisa ambil keputusan mengiring Yesus seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Jangan kalah dengan Isabel ya. Walaupun dia tahu Allahnya mati, tapi dia lepas kepercayaannya. Bahkan dia ancam Elia. Dan kalau kita pelajari kisah ini, Elia takut loh saudara, diancam perempuan kayak Isabel ini. Karena itu dia melarikan diri, dia minggat, ingin mati saudara, hanya karena seorang perempuan. Malam hari ini, ayo teguhkan panggilanmu, panggilan Tuhan dalam hidupmu.
Biar engkau mengambil satu keputusan mengiring Yesus seumur hidupmu. Dan saya percaya tidak ada yang lebih hebat dari Allah kita, karena Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bisa menyelamatkan kita, Dia Allah yang bisa menolong kita, Dia Allah yang bisa memulihkan kita. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Latar belakang dari lagu ini ada kisahnya ya, ada latar belakangnya. Ada seorang dari satu suku, dia mengenal Tuhan, dia mengubah kepercayaannya. Nah, tapi orang-orang di sekitarnya tidak bisa terima. Dia ditangkap bersama keluarganya, dia diancam, kalau kamu tetap mengiring Tuhan, aku akan bunuh anakmu. Dalam kondisi seperti itu, orang ini berkata, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walaupun aku harus kehilangan anakku, aku tetap iring Tuhan. Hal yang sama, mari malam ini kita mengambil keputusan. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, mau diberkati atau enggak, mau disembuhkan atau enggak, mari bersama kita katakan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dan apa yang terjadi? Semua anaknya dibunuh oleh kepala suku itu. Dalam hati dia menangis, tetapi dia berkata, aku rela kehilangan semua, dan aku mau terus mengiring engkau. Relakah engkau kehilangan sesuatu dalam hidupmu? Relakah engkau mengorbankan sesuatu untuk pengiringanmu kepada Tuhan? Relakah engkau menempatkan salib di depan dan dunia di belakang? Segala keindahan dan kesenangan dunia kau taruh di belakang, dan kau jalani hidup kekristenanmu dengan salib Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan minta sesuatu daripadamu, relakah? Bisakah engkau berkata, salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walaupun kami harus kehilangan kesenangan-kesenangan dunia kami, ataupun kami kehilangan jabatan kami kehilangan warisan, kami mau tetap bersamamu Tuhan. Kami tetap mau taruh salib-Mu di depan kami, dan taruh dunia di belakang. Dunia dan keindahannya kami mau tinggalkan karena kami mengasihi Engkau. Dan apa yang terjadi dengan pria ini, saudara? Setelah dia berkata
Dia tetap akan mengiring Tuhan walaupun kehilangan anaknya. Kepala suku itu membunuh istrinya. Tapi sebelumnya dia diberi kesempatan, kalau kamu mau istrimu tidak dibunuh, ya, tinggalkan Yesus, kembali ke kepercayaan yang lama. Tetapi dia berkata, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Katakan, I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Bersama-sama katakan, no turning back, no turning back. Sekali lagi, no turning back, no turning back. Inilah pengakuan kami malam hari ini. Dan inilah keputusan yang kami ambil, mengiringmu seumur hidupmu. Kami mau selesaikan perjalanan hidup kami sampai ke garis finish dengan baik, tidak meninggalkan Tuhan setapak pun apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajar dan menegur kami. Terima kasih buat keteguhan hati yang Kau berikan kepada setiap kami, membuat kami berdiri teguh mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami mengangkat kedua tangan kami ke surga. Kami terima berkat yang terbaik dari surga atas, berlimpah atas kami semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ini tangan kami Tuhan. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.